Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kehidupan dan nikmat keimanan ini bisa menghantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam pada baginda Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya kata Allah, di dalam penciptaan langit yang berlapis-lapis dan bumi beserta dengan pertukaran siang dan malam, itu bisa menjadi tanda, dalil, ayat bagi orang-orang yang berakal, atau yang kita kenal dengan sebutan ulul albab. Kemudian di ayat berikutnya, siapakah ulul albab tersebut? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikrullah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dan kemudian senantiasa bertafakkur terhadap ciptaan Allah dari langit-langit Allah dan juga bumi Allah. Setelah itu ia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, sungguh tiada kebatilan sia-sia yang Engkau ciptakan. Kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari api neraka-Mu. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, akal Allah ciptakan bagi kita, terutama bagi orang-orang mukmin, harusnya mampu memberikan dorongan. Akal pikiran kita harusnya mampu ikut menghantarkan, menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang sangat memuliakan fungsi akal. Bahkan semakin cerdas akal seseorang di dalam Islam, maka harusnya ia semakin mampu menemukan tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Kalau kita manusia, standar kita mungkin kecerdasan akal bisa kita ukur dengan titel manusiawinya. Ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya. Bahkan ada gelar profesornya. Tetapi di dalam Islam, akal yang cerdas, yang Allah labeli dengan pangkat ulul albab, adalah akal yang mampu menemukan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
baik yang ada di luar dirinya ataupun yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau akal kita mampu merasakan keagungan Allah, kita buka mata yang tampak keagungan Allah, keesaan Allah, kebesaran nikmat Allah. Apapun yang terjadi di hadapannya, ia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat yang datang kepadanya, maka wajib baginya ia memuji Allah. Ataupun ujian, karena bisa jadi di balik ujian itu ada kemuliaan yang Allah sisipkan. Maka sejauh mana akal kita orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu la ayat, menemukan dalil dari keagungan Allah tadi. Langit dan bumi, kalau kita lihat dari sisi penciptaan, sangat luar biasa, dan pasti harus ada yang mampu mengelolanya. Maka Allah Rabbus samawati wal ardh, Allah lah yang mampu mengelolanya. Bahkan diri kita, berulang kali kita sampaikan, detak jantung kita yang ada di tubuh kita, kita sendiri tidak mampu mengelolanya. Maka ini semua berada di dalam kontrol dan kendali langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hampir setiap detakan nafas jantung kita, setiap elaan nafas kita harusnya berisi subhanaka, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada tangan yang bisa kita jangkaukan, kaki yang bisa kita langkahkan untuk bisa beribadah hari ini, saat ini, sampai terhantarnya kita ke masjid ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita betul-betul tiada daya dan upaya. Ini semua atas nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah, di dalam dua ayat di surah Ali Imran ini, Allah betul-betul memuliakan kita dengan akal yang telah Allah titipkan kepada kita. Meskipun mungkin ada di antara kita yang tidak mengikuti jenjang-jenjang pendidikan formal seperti layaknya yang lainnya, tetapi kalau akal dan fikirannya mampu merasakan kehadiran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bertamu denyo dan makin kuat keimanannya kepada Allah dengan akal yang ada itu, maka itu sudah tergolong kepada ulil albab, melebihi kita-kita yang mungkin pernah menempuh jenjang-jenjang pendidikan formal. Tetapi tentu akan lebih baik dan hendaknya pendidikan-pendidikan yang kita tempuh bukan membuat kita semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi makin menemukan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, udara yang masih bisa kita gunakan dengan baik, panca indera dari tubuh kita ini yang masih mungkin berguna dan bermanfaat, ini adalah nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lahir pertama pujian. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini adalah kesaksian seorang yang beriman, yang menemukan keagungan Allah. Tiada keraguan bahwa apa yang Allah ciptakan semuanya baik dan bermanfaat. Dan setelah itu kita meminta perlindungan Allah. Fakina adzabannar. Ya Allah, dengan kelemahan kami, dengan ketidakberdayaan kami, ya Allah, lindungi kami dari api neraka-Mu.
orang yang menemukan Allah dan keagungannya, maka semakin nyata bahwa dirinya penuh kelalaian, dirinya penuh kelemahan, ketidakberdayaan. Maka kepada Allah kita mintakan mudah-mudahan Allah izinkan dan Allah terima permintaan kita seperti mana permintaan para pendahulu kita. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.